الصفحة كم؟ قول الشافعي سفرين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني ورحمكم الله. Segala puji hanya milik Allah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita, mengizinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Da'aim Minhajun Nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, karya guru kita Syekh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullah, di mana kita masih berada pada halaman ke-60, tepatnya masih pada bab talkhis manhaj salaf fil aqidah, rangkuman manhaj salaf dalam bab akidah, di mana kita berhenti di pertemuan sebelumnya pada ucapan As-Safarini rahimahullah dalam kitabnya Lawami'il Anwar, lebih tepatnya dalam pembahasan sikap para salaf terhadap ilmu kalam dan pemiliknya. Sikap para salaf terhadap ilmu kalam dan pemiliknya, dan juga sikap para salaf terhadap ahli bid'ah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Raslan hafizahullahu ta'ala fi kitabih Da'aim Minhajin Nubuwah. Wa dzakara as-Safarini fi Lawami'il Anwar في علماء أهل البدع من المتكلمة: لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدعة، فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير، فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، وعليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. حسبك. As-Safarini rahimahullah dalam kitabnya Lawami'il Anwar menjelaskan tentang ulama ahli bid'ah dari kalangan ulama ahli kalam. Kata beliau, la uhibbu li ahadin an yujalisahum. Saya tidak suka bagi seseorang untuk duduk bersama dengan mereka, untuk duduk bersama dengan ahlul kalam. Wala yukhalitahum, dan beliau juga tidak senang kepada seseorang yang bergaul dengan mereka. Wala ya'nasa bihim, dan juga berkawan dengan mereka. Fakullu man ahabba al-kalama lam yakun akhiru amrihi illa ila al-bid'ah. Karena setiap orang yang menyukai ilmu kalam, senang terhadap ilmu filsafat, maka tidaklah akhir dari perkaranya melainkan kepada kebid'ahan.
fa innal kalama la yad'uhum ila khair. Karena ilmu kalam dan ilmu filsafat itu tidaklah mengajak mereka kecuali kepada keburukan, tidaklah mengajak mereka kepada kebaikan. Makanya As-Safarini mengatakan la uhibbul kalam, aku tidak menyukai ilmu kalam, walal khawd, dan juga masuk ke dalam perkara-perkara tertentu, walal jidal, dan perkara-perkara perdebatan. Alaikum bis sunan, hendaklah kalian dengan sunnah-sunnah, wal fiqh, dengan fikih, alladhi tantafi'una bih, yang engkau mengambil manfaat dengannya, wada'ul jidala wa kalam ahli az-zayghi wal mira, dan tinggalkanlah perdebatan dan ucapan dari pemilik penyimpangan dan ucapan orang-orang yang gemar berdebat. Adrakna an-nas wa ma ya'rifuna hadha, kami mendapati manusia, maksud dari manusia di sini as-salaf, maksud dari manusia di sini as-salaf, yakni adrakna as-salaf, kami mendapati para salaf, wa ma ya'rifuna hadha, mereka tidak mengenal ilmu kalam, tidak juga mengenal filsafat, wa yujanibuna ahlal kalam, dan kami mendapati para salaf itu senantiasa menjauhi orang-orang yang gemar dengan ilmu kalam. Ikhwani al-kiram, Safarini Ahlus Sunnati wal Jamaah, akan tetapi beliau terjatuh ke dalam beberapa kekeliruan. Di antaranya ja'alul asy'ariyati min ahli sunnah, menjadikan Asy'ariyah itu bahagian dari kelompok Ahlus Sunnah. Dan beliau keliru dalam bab ini. Tapi sebagian para ulama menilai ini bukan kekeliruan, karena maksud dari As-Safarini menggabungkan Asy'ariyah ke dalam Ahlus Sunnah itu karena Asy'ariyah adalah kelompok yang paling mendekati Ahlus Sunnah, paling mendekati Ahlus Sunnah, dan juga menyelisihi orang-orang Syiah dan selainnya. Ada di antara para ulama yang membela beliau. Tapi secara jumlah, secara umum, beliau Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau memiliki buku-buku akidah yang bagus, yang baik. Dan ini di antara buku beliau, Lawami'ul Anwar. Lawami' al-Anwar. Dan beliau menjelaskan tentang ulama ahli bidah dan orang-orang mutakallimin dan mencela beliau. Bahkan beliau jelaskan, adrakna an-nas, kami mendapati para salaf itu tidak mengenal ilmu kalam dan senantiasa menjauhi para pemilik al-kalam dan orang-orang yang gemar mempelajari ilmu kalam. Tapi yang penting untuk kita perhatikan ya ikhwan, ilmu kalam inda salaf mahu, yani ilmu al-kalam di sisi para salaf itu sebenarnya apa? Jangan sampai apa-apa yang kita pahami saat ini dari ilmu kalam itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh para salaf atau apa yang dipahami oleh para salaf. Karena kadangkala sebuah istilah sama, akan tetapi pemahaman yang berbeda. Maka kita harus tahu, para salaf senantiasa kita dapati mencela ilmu kalam dan mencela ahlul kalam. Tapi apa ilmu kalam di sisi mereka? Apa ahlul kalam dan ilmu kalam di sisi mereka?
Faktub ra'akumullah, ilmu salaf atau ilmu kalam inda salaf huwa الجدال العقلي في مسائل العقيدة. الجدال العقلي في مسائل العقيدة اعتمادا على المنطق، اعتمادا على المنطق والفلسفة، بعيدا عن النصوص. Inilah ilmu kalam inda salaf. Maka ilmu kalam ialah perdebatan secara akal dalam masalah-masalah akidah bersandarkan pada akal dan filsafat dan jauh daripada dalil. Itu ilmu kalam. Dan para salaf senantiasa mencela ilmu kalam disebabkan karena 6 perkara. Para salaf senantiasa mencela ilmu kalam disebabkan karena 6 perkara. Yang pertama, yurithu syak badal al-yaqin, mewariskan keraguan dan bukan keyakinan. Makanya kenapa para salaf sangat mencela ilmu kalam? Karena ilmu ini melahirkan keraguan, bukannya keyakinan. Sebab yang kedua, yufsidul fitrah. Ilmu kalam ini merusak fitrah. Merusak fitrah. Sebab yang ketiga, ilmu kalam dicela oleh para salaf karena yub'idu an tariqir rasul as-sahabah, menjauhkan seseorang dari metodenya Nabi dan para sahabatnya. Menjauhkan seseorang dari metodenya Nabi dan para sahabatnya. Yang keempat, ilmu kalam dicela oleh para salaf karena ya'tamid bimuqaddimatin aqliyatin fasidah. Ilmu kalam itu bersandar pada pendahuluan akal yang sifatnya rusak. Yang sifatnya rusak. Bersandar pada pendahuluan muqaddimah akal yang sifatnya rusak. Seperti apa contohnya? Ketika kita mengatakan Allahu yatakallam, Allah itu berbicara. Maka sebelum ia sampai pada keyakinan ini, Allah berbicara, ia masukkan kepada dirinya pendahuluan secara akal yang rusak. Seperti apa? Kalau Allah berbicara, maka Allah membutuhkan tenggorokan. Allah membutuhkan lisan. Allah membutuhkan leher. Maka secara tidak langsung, kalau kita mengatakan Allah berbicara, maka kita harus menetapkan hal-hal ini. Tenggorokan, lisan, leher, dan selainnya. Maka ia memberikan pendahuluan akal yang rusak terhadap dalil, terhadap keyakinan yang benar yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya kenapa para salaf sangat mencela ilmu kalam.
Karena ilmu ini ya'tamid bimuqaddimatin aqliyatin fasidah. Bersandar pada muqaddimah-muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan akal yang sifatnya rusak. Sebab yang kelima, mengapa para salaf sangat membenci dan mencela ilmu kalam? Karena ilmu kalam yaftahu babal bid'ah. Membuka pintu-pintu kebidahan. Membuka pintu-pintu kebidahan. Dan tidak melulu ketika kita berbicara bid'ah, maka itu tentang bid'ah amaliyah. Tapi bid'ah itu mengandung 3 pokok. Bid'atun qawliyah dari sisi ucapan, bid'ah amaliyah dari sisi amalan, dan bid'ah i'tiqadiyah dari sisi keyakinan. Seluruh hal-hal yang datang belakangan dari hal-hal yang baru yang menyelisihi ucapan para salaf, amalan para salaf, dan keyakinan para salaf, maka itu adalah kebid'ahan. Itu adalah kebid'ahan. Maka ilmu kalam ini membuka pintu-pintu kebid'ahan. Makanya sangat dicela oleh para salaf rahimahumullahu jami'a. Dan terakhir, sebab yang keenam, mengapa para salaf sangat mencela dan membenci ilmu kalam? Karena ilmu kalam yud'ifu at-taslima lin-nusus. Yud'if at-taslima lin-nusus, melemahkan sikap menerima terhadap dalil. Melemahkan sikap menerima secara total terhadap dalil. Makanya kenapa para salaf itu senantiasa mencela dan membenci ilmu kalam dan pemiliknya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an itu sangat marah ketika mendapati ada di antara rakyatnya yang mempelajari ilmu kalam. Dan maksud dari ilmu kalam yang diinginkan oleh Umar bin Al-Khattab ialah orang-orang yang terlalu mendalam, mengambil ayat-ayat mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat muhkam. Karena ini metodenya orang-orang mutakallimin yang sibuk dengan ilmu kalam. Akhdul mutasyabih wa tarkul muhkam. Mengambil ayat-ayat yang sifatnya masih samar-samar, mutasyabih, dan meninggalkan ayat-ayat yang hukumnya jelas, muhkam. Maka ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mendapati ada dari rakyatnya yang jenisnya dan tipenya seperti ini, Umar bin Al-Khattab itu memukulnya dengan sendal-sendal dan pelepah kurma sembari mengatakan kepada orang tersebut, ahluka ahlul kalam, ahluka ahlul kalam, yakni keluargamu dan orang-orang yang sepertimu ini, yang jenisnya seperti ini cuma ahlul kalam, orang-orang yang sibuk dengan al-kalam. Maka ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dan masih banyak dari para salaf rahimahumullah yang mengatakan hal yang senada dengan apa-apa yang dikatakan oleh As-Safarini rahimahullah. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki 2 kitab. 2 kitab ini secara total Al-Imam Ibn Taimiyah membantah seluruh hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam dan ahlul kalam. 2 kitab yang sangat mulia. 2 kitab ini secara khusus dibuat oleh Ibn Taimiyah untuk membantah seluruh hal yang berkaitan dengan ilmu kalam dan ahlul kalam. 2 kitab itu ialah Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Dan yang kedua, kitab yang kedua, Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Kitab yang pertama ialah bantahan bahwasanya tidak ada kontradiksi antara akal dan dalil.
Maka kitab ini dibuat oleh Ibn Taimiyah untuk membantah seluruh hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam dan pemiliknya. Begitupun dengan bayan talbisil Jahmiyah. Al-Jahmiyah firqah, sebuah kelompok yang memang dikenal keilmuannya di bidang al-kalam dan filsafat. Ini Jahmiyah. Sehingga Ibn Taimiyah juga membantah secara tegas terhadap apa-apa yang berkaitan dengan ilmu kalam dalam kitab ini. Bahkan Ibn Taimiyah mengucapkan hal yang senada dengan apa yang diucapkan oleh Safarini. Kata Safarini dalam kitabnya Lawamil Anwar, seperti yang kita baca, kullu man ahabbal kalam lam yakun akhiru amrihi illa ilal bid'ah. Setiap orang yang gemar dengan ilmu kalam, maka tidaklah akhir dari perkaranya kecuali kepada kebidahan. Ini ucapan As-Safarini. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, aktsaru ma dakhala an-nasu min ad-dhalal kana min jihati al-kalam wal falsafah. Aktsaru ma dakhala an-nasu min ad-dhalal kana min jihati al-kalam wal falsafah. Kebanyakan manusia itu terjatuh ke dalam kesesatan disebabkan karena dirinya mengarah kepada ilmu kalam dan filsafat. Hal yang senada, hampir mirip dengan ucapan Safarini rahimahullah. Maka ikhwan, mujma'is salaf atau majmu'us salaf, para salaf secara umum itu benar-benar mencela ilmu kalam dan pemiliknya. Maka ketika engkau ingin benar-benar memahami akidah yang sesuai dengan manhaj Nabi dan sesuai dengan konsep Nabi, maka alaikum bis sunani wal fiqh. Hendaknya sibukkan dirimu dengan sunnah-sunnah dan fikih yang engkau mengambil manfaat darinya, serta menjauhi ilmu kalam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. فهذه أهم سمات منهج السلف رضي الله عنهم في الاعتقاد ينبغي عليك أن تكون مستحضرا لها وأن تسير على أثر سلفك الصالحين كما دلك على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان وأن تجانب طرق الزائغين وأن تلتفت إلى ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم وتحرص على معرفته مع اعتقاد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد والعمل بما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العمل. أهل السنة يسلمون للوحي المعصوم ولا يتبعون الفكر الموهوم كما يصنع كثير من الزائغين عن منهج النبوة في هذا العصر من الفرق المنحرفة عن منهاج النبوة. أهل السنة لا يقدمون على الوحي المعصوم شيئا لا فكرا ولا رأيا ولا عقلا ولا نظرا. ومتى ثبت الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة قالوا سمعنا وأطعنا. Allahu Akbar. Syekh hafizahullah mengatakan, inilah alamat manhaj salaf yang paling penting dalam bab akidah, di mana kita telah menjelaskan 3 poin penting manhaj salaf dalam akidah. Yang pertama, hasruhum masdarat talaqqi, semangat mereka dan batasan mereka terhadap sumber-sumber bertalaqi di bab akidah hanya pada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaf. Ini telah kita jelaskan. Poin yang kedua, manhajus salaf berdalil dengan sunnah yang sahih dalam bab akidah, tanpa membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Poin yang ketiga, penerimaan secara total oleh manhaj salaf terhadap apa-apa yang wahyu datang dengannya, dan tidak mengembalikan maknanya kepada akal, dan juga tidak mengembalikan kaifiyahnya kepada akal
yang di mana akal tidak memiliki tempat dalam masalah akidah. Kemudian manhaj salaf menolak ta'wil batil, menolak ilmu kalam dan filsafat. Dan manhaj salaf akhdhu jami'in nususi fil babil wahid, mengambil seluruh dalil dalam satu permasalahan dan satu bab. Maka kata Syekh hafizahullah, penulis, hadhihi ahammu simat manhajis salaf. Ini adalah alamat terpenting dan tanda terpokok dari manhaj salaf di bidang akidah. Kata beliau sambil menasihati, yang bagi alaik, hendaknya dirimu dan wajib atas dirimu antakuna mustahdran laha, untuk senantiasa menghadirkan perkara-perkara ini pada diri-diri kalian. Wa antasira ala athari salafika salihin, dan berjalan pada jejak-jejak para salaf kalian yang saleh. Kama dallaka ala dhalika as-sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsan, sebagaimana para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik telah menunjuki kalian terhadap perkara itu. Wa antujaniba turuqaz za'ighin, menjauhi jalan-jalan orang-orang yang menyimpang. Wa antaltafita ila ma ja'a bihi nabiyyuk, dan hendaknya engkau selalu menoleh kepada apa-apa yang Nabi kalian datang dengannya. Wa tahris ala ma'rifati, semangat untuk mengetahui dan mengilmuinya. Ma'atiqad, bersamaan dengan keyakinan secara total. Madalla alaihi nabi min umuril i'tiqad, apa-apa yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atasnya dari perkara-perkara akidah. Wal amal bima dalla alaihi nabi min umuril amal, dan hendaknya kita pun juga harus beramal pada perkara-perkara yang baginda Nabi alaihi salatu wassalam menunjuki diri-diri kita atasnya dari hal-hal yang berkaitan dengan amalan. Maka ahlus sunnah yusallimuna lil wahyil ma'sum, menerima secara total wahyi yang terjaga, yang ma'sum. Dan ahlus sunnah tidak mengikuti pemikiran yang mauhum, masih belum sampai pada derajat yakin, keyakinan yang masih samar-samar, belum jelas. Kama yasna'u katsirun minaz za'ighin, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari manhaj Nabi, terkhusus di zaman ini. Minal firaqil munharifah, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, an minhajin nubuwah, dari manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh melanjutkan, dan ini paragraf yang terpenting, patut untuk ditandai ucapan ini. Ahlus sunnah la yuqaddimuna ala al-wahyi al-ma'sumi syai'a. Ahlus sunnah la yuqaddimuna ala al-wahyi al-ma'sumi syai'a, tidak mengedepankan sesuatu pun atas wahyu yang ma'sum, wahyu yang terjaga. La fikran, tidak pemikiran. Wala ra'yan, tidak pendapat. Wala aqlan, tidak akal. Wala nazaran, tidak pandangan. Wala syaikhan, tidak seorang syekh. Wala ghairaha minal umur, dan tidak selainnya dari perkara-perkara yang lain. Ahlus sunnah menjadikan hal terpokok pada dirinya adalah wahyu yang terjaga. Makanya kata beliau, la yuqaddimuna 'ala al-wahyi al-ma'sumi syai'a. Nakratun fi siyaq an-nafi tufidu al-umum. Sebuah lafaz yang nakirah dalam siyaq an-nafi, penafian, maka menunjukkan keumuman. Apapun. Ahlus sunnah tidak mengedepankan apapun dan sesuatu pun daripada dalil. Ini mesti untuk diperhatikan. Dan penuntut ilmu pada ucapan ini jangan hanya lewat saja, tapi mesti benar-benar dijadikan sebagai prinsip hidup. Pegangan ketika engkau tidak lagi memiliki pegangan.
Pegangan ini jangan sampai lepas. Bahkan ketika seluruh manusia menyelisihi dirimu, bahkan ketika seluruh manusia tidak mengambil pendapat yang sama dengan pendapat yang engkau pegang, jangan sampai engkau tidak berpegang pada lafaz ini. Ahlus sunnah la yuqaddimuna 'ala al-wahyi al-ma'sumi syai'a. Tidak mengedepankan apapun, siapapun, sesuatu pun daripada wahyu yang terjaga, daripada dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Ini sikap penuntut ilmu yang mulai melemah. Sikap penuntut ilmu yang mulai menghilang, terkhusus di zaman ini. Jikalau ia mendapati Asy-Syekhul Fulani, ra's ahli sunnah, ahlus sunnah yang paling dikenal di zaman ini, anggaplah Asy-Syekh Shalih Al-Fauzan, anggaplah Asy-Syekh Shalih Al-Fauzan qala bil kalam atau qala bil ra'il fulani, mengucapkan ucapan fulan, sedangkan engkau memiliki pendapat yang lain. Jangan sampai karena ucapan fulan, ucapan Asy-Syekh fulani, engkau meninggalkan keyakinanmu yang dulu engkau yakini hanya karena dirinya. Penuntut ilmu tidak seperti itu. Berbeda dengan orang awam. Orang awam kadangkala menilai kebenaran berdasarkan dengan orang yang mengucapkan kebenaran itu. Yani, ketika engkau mengatakan pendapat A, ternyata ada di antara ustadz yang lebih senior ataupun syekh yang lebih diakui keilmuannya mengatakan B. Orang awam kadangkala beralih kepada pendapat B disebabkan karena yang mengucapkannya ustadz yang lebih senior ataupun syekh yang lebih senior. Penuntut ilmu berbeda dengan sikap orang awam. La yantaqil min ra'yin ila ra'i illa bidalil. Ahlus sunnah dari kalangan penuntut ilmunya itu tidak berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain hanya karena ucapan fulan. Tapi penuntut ilmu dari kalangan ahlus sunnah berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain didasari karena dalil. Itu yang mesti menjadi pegangan. Itu yang mesti menjadi pegangan. Dan inilah yang menjadi pembeda antara dirimu dan orang-orang awam. Ini pembedaannya. Ketika engkau tidak lagi memiliki pembeda ini, maka sejatinya engkau termasuk ke dalam orang-orang awamnya kaum muslimin, bukan penuntut ilmunya kaum muslimin. Makanya Syekh di sini menegaskan perkara ini. Padahal di paragraf sebelumnya Syekh telah menjelaskan ahlus sunnah yusallimuna lil wahyil ma'sum la yattabi'una al fikral mawhum. Ini penegasan. Tapi datang dengan paragraf setelahnya ditegaskan kembali ahlus sunnah la yuqaddimuna 'ala al wahyil ma'sumi syai'a la fikran wala ra'yan wala aqlan wala nadhara. Jelas. Syekh ingin penegasan dalam bab ini terhadap orang-orang yang membaca kitab ini dari kalangan penuntut ilmu ataupun awamnya. Makanya kata Syekh setelah ini, ma sabata al-wahyu 'anin nabiy kitaban wa sunnah qalu sami'na wa ata'na. Ahlus sunnah yang benar kapan saja telah tetap, telah sahih datang kepada dirinya wahyu, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi, maka ahlus sunnah bersegera untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Ini ahlus sunnah. Sikapnya jelas, tidak abu-abu, tidak pelin-pelan. Ahlus sunnah sikapnya jelas. Bahkan ketika seluruh manusia ditimpa fitnah, bahkan ketika manusia berubah secara total dari sisi pendapat-pendapat mereka, ahlus sunnah adalah seorang hamba Allah yang tidak berpindah kepada ucapan yang lain kecuali berdasarkan dalil. Kecuali berdasarkan dalil. Maka ini pegangan kalian. Ini pegangan kalian. Pegangan seorang penuntut ilmu dari kalangan ahlus sunnah tidak taklid kepada siapapun. Setinggi apapun ilmunya, sepanjang apapun titelnya, seluar biasa apapun dirinya, ahlus sunnah tidak taklid kecuali kepada kebenaran.
kecuali kepada dalil. Tentunya berdasarkan pemahaman para salaf rahimahumullah. Maka apa-apa yang menyelisihi dalil dan apa-apa yang menyelisihi kesepakatan dan pemahaman para salaf, maka tidak boleh diikuti. Tidak layak untuk diikuti. Bahkan menoleh kepadanya pun tidak layak. Ini saya tegaskan saudara sekarang, agar kalian tidak terombang-ambing dengan ombak fitnah ataupun angin yang sangat kencang. Engkau memiliki pijakan kaki yang jelas. Ketika ada seseorang yang ingin mengubah prinsipmu, ingin mengubah pendapatmu, katakan kepadanya, ati burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan dalil-dalilmu, petunjuk-petunjukmu, penjelas-penjelasmu, jika memang engkau adalah orang-orang yang jujur. Dari Al-Quran, sunnah, ijma'is salaf, sepakatan para salaf. Wa ma siwa dhalik, dan apa-apa selain daripada itu, mushghilatun, hal-hal yang menyibukkan dan tidak memberikan manfaat. Makanya di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan ialah ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengucapkan sebuah syair yang indah. Kata beliau, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Setiap ilmu selain daripada Al-Quran itu adalah ilmu yang menyibukkan dan tidak bermanfaat. Illal hadith wa illal fiqha fid din. Kecuali hadith dan pemahaman dari sisi agama. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika waswasus syayatini. Dan itu ada di ta'liq yang diberikan oleh Syekh Raslan di halaman 61. Ta'liq, Syekh Raslan memberikan ta'liq. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Setiap ilmu selain daripada Al-Quran menyibukkan. Illal hadith, kecuali hadith. Wa illal fiqha fid din, kecuali pemahaman dari sisi agama. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Ilmu itu apa-apa yang di dalamnya ada firman Allah dan haddathana, hadis Nabi dan kesepakatan para salaf. Karena haddathana an fulanin itu telah disepakati. Karena tidaklah para sahabat meriwayatkan dari Nabi kecuali telah diyakini apa-apa yang berada di dalamnya, apa-apa yang berkaitan dengan isinya. Kemudian tabi'in meriwayatkan kepada para sahabat, tidaklah mereka meriwayatkan kecuali ia telah meyakini isinya. Begitupun dengan tabi'in sampai di zaman kita. Haddatsana an fulan an fulan an fulan an fulan an sahabi anin nabi. Maka ini silsilah, sanad, keilmuan jelas. Makanya Syafi'i mengatakan al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu itu apa-apa yang di dalamnya ada firman Allah dan haddatsana, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dan kesepakatan para salaf. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Dan apa-apa daripada selainnya, maka itu adalah waswas asy-syaitan. Waswas asy-syaitan. Fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Naam. ثم قال حفظه الله أهل السنة يرفضون التأويل الباطل. أهل السنة menolak ta'wil batil, menunjukkan ta'wil al-haq wa ta'wil al-mahmud wa ta'wil al-sahih yaqbalunahu. Ahlu sunnah hanya menolak ta'wil yang batil, ta'wil yang madhmum, tercela. Adapun ta'wil yang hak, ta'wil yang sahih, ta'wil yang mahmud, ahlu sunnah menerimanya. Karena seluruh ta'wil, penafsiran yang sesuai dengan muqtada, kandungan lisanil Arabi, kandungan bahasa Arab, maka itu diterima. Dan apa-apa yang menyelisihi kandungan bahasa Arab, maka itu termasuk ke dalam ta'wil batil. Dan ahlus sunnah menolaknya. Ahlus sunnah menolaknya. Maka dasar kita menolak makna istawla ala istawa mukhalafatu muqtada al-lisanil Arabi. Adanya penolakan terhadap kandungan-kandungan dari sisi bahasa Arab dalam makna istawa. Ini poin penting. Mengapa kita menolak
takwil istawla terhadap istawa. Karena ia mengandung penyelisihan dan penyimpangan dari kandungan bahasa Arab terhadap kata ini, istawa. Ini di antara pokok-pokok penting yang mesti untuk kita perhatikan. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Wa yajma'una bainan nususi fil mas'alatil wahidah wa la yajtazi'un. Ahlus sunnati nuqawatul muslimin fahum khairun nasi linnas yattabi'una al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa kama fi wasafillahi ta'ala lil muslimin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas qala khairan nasi linnasi ta'tuna bihim fis salasili fi a'naqihim hatta yadkhulu fil islam. Ta'tuna bihim ay asra muqayyadin hatta yadkhulu fil islam yakunu usrukum lahum sababa islamihim wa tahsili sa'adatid dunya wal akhirati lahum. Al-aqidatu sahihatu aqidatu sahabah ridwanullahi alaihim mustaqatun minan nab'i as-safi min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'idatun an jami'il ahwa'i wasyubuhat. Al-mutamassiku biha yakunu mu'azziman li kitabillah wa li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ya'khudhu biha wa huwa ala yaqinin bi anna kulla ma fiha haqqun wa sawabun. Hasbuh. Maka ahlus sunnah menolak takwil yang batil dan mengumpulkan seluruh dalil dalam permasalahan yang satu pada bab yang satu dan tidak membeda-bedakannya, tidak memisah-misahkannya. Ahlus sunnah nuqawatul muslimin, kaum muslimin yang paling bersih dan tak bercampur dengan kotoran apapun. Makanya seseorang yang layak untuk dikatakan pada dirinya ahlus sunnah adalah orang-orang yang tidak memiliki kotoran dan penyakit zahir dan batinnya. Itu ahlus sunnah. Kalaupun ternyata ada ahlus sunnah yang tergelincir ke dalam permasalahan, selama permasalahan itu bukanlah permasalahan pokok dan permasalahan usul, dan ia bersegera untuk mengubahnya dan memperbaikinya, maka Allah Azza wa Jalla akan tetap menyebutnya sebagai orang-orang yang paling bersih dari kalangan kaum muslimin, yaitu ahlus sunnah. Karena Allah sendiri yang katakan di dalam Al-Quran, illa, kecuali man taba wa aslah, orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki. Maka syarat ketika seseorang itu terjatuh ke dalam keburukan ataupun penyimpangan ataupun tergelincir dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan maksiat, maka ia wajib untuk bertaubat dan merubah, perbaiki keadaan. Ini syarat yang mesti untuk dipahami. Bukan berbangga dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Anggaplah keyakinannya adalah ahlus sunnah. Tak ada yang ia selisihi dari keyakinan usul ahlus sunnah. Sayangnya terjatuh ke dalam kemaksiatan, merokok dan selainnya, ataupun meminum khamr, ataupun berzina, maksiat. Syarat agar dirinya tetap dikatakan sebagai ahlus sunnah, tab min, kembali darinya, bertaubat kepada Allah, wa aslah, dan memperbaiki apa-apa yang telah salah. Bukan malah berbangga. Makanya di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Dan ingat, konsep ahlus sunnah jelas. Ahlus sunnah melihat selalu kepada para salaf. Wassalafu as-sahabatu wat-tabi'un wat-tabi'ut tabi'in. Haula humus salaf. Maka ketika pada diri para salaf, sahabah, wat-tabi'un wat-tabi'ut tabi'in, laisa fihim khilaf, tidak ada perbedaan di antara mereka,
wal khilafu hadatha ba'dahum, dan terjadi perbedaan setelah zaman mereka, fal qa'idatu taqul, kaidah menjelaskan ahlus sunnah la yaltafituna ila khilafin hadatha ba'da haula. Tidak lagi melihat kepada tidak lagi melihat kepada sikap berselisih yang terjadi belakangan yang sebelumnya tidak terjadi pada diri para salaf. Maka khilaf apapun, kalau terjadi belakangan dan tidak terjadi pada diri para salaf, maka sejatinya ia bukanlah khilaf, wala yajuz al-iltifat ilaih, tidak boleh menoleh kepadanya. Ini sikap ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah, siapapun dirinya, kalau terjatuh ke dalam keburukan, kemaksiatan, dosa, selama bukan perkara usul, maka ia tetap dikatakan sebagai ahlus sunnah selama ia berupaya pada dua syarat ini. Tab wa aslah, bertaubat dan memperbaiki keadaan. Dirinya tetap dihukumi sebagai ahlus sunnah. Adapun orang-orang yang tetap berjalan di atas kemaksiatannya, penyimpangannya, keburukannya, tanpa melihat sebab yang dimunculkannya, maka orang-orang seperti ini dikhawatirkan. Karena sikap bergampangan yang ada pada dirinya itu lepas dari ism ahli sunnah, lepas dari nama ahli sunnah. Yang harus dipahami. Karena ahli sunnah itu adalah orang yang paling baik terhadap manusia. Makanya kata penulis, fahuwa khairun nas linnas, manusia terbaik untuk manusia. Karena ahli sunnah itu yattabi'una al-haq, hanya mengikuti kebenaran. Hanya mengikuti kebenaran. Wa yarhamuna al-khalq, dan merahmati al-khalq. Yani ajaib, keajaiban yang terjadi belakangan ini. Ini ahlus sunnah dijelaskan oleh para ulama, yattabi'una al-haq wa yarhamuna al-khalq. Senantiasa mengikuti kebenaran dan senantiasa merahmati manusia. Ahlus sunnah merokok. Anggaplah seperti itu. Ahlus sunnah merokok. Anggaplah ia meyakini bahwa rokok itu halal. Maka ia tetap dikatakan yattabi'una al-haq. Karena ia mengikuti kebenaran yang ia yakini. Tapi apakah rokok yarhamuna al-khalq? Apakah rokok memberikan rahmat kepada manusia? Sedangkan jelas asapnya saja itu sangat mengganggu. Wain rahmatuhum lil khalq? Mana sikap rahmatnya terhadap manusia? Jikalau demikian, ini kadang aneh bin ajaib ketika ada seorang ahlus sunnah salafi yang dimanapun kita tanyakan, alim apapun yang kita tanyakan tentang permasalahan rokok, hum mujmi'un, para ulama ahli sunnah di zaman ini, salafiyin di zaman ini, mujmi'un, seakan-akan mereka sepakat bahwa rokok ini bukan sesuatu yang baik. Rokok ini bukan sesuatu yang baik. Rokok ini adalah sesuatu yang ada kemudaratan di dalamnya. Dan banyak dalil menjelaskan tentang perkara ini untuk tidak terjatuh ke dalam masalah yang memberikan mudarat pada diri dan orang lain. Maka aneh ketika ada ahlus sunnah dan ia mengatakan salafi, lantas masih terjatuh ke dalam permasalahan ini. Aneh bin ajaib. Dan seluruh pendalilan yang dimiliki, saya yakin pendalilan dhaif dan qiyasnya qiyas ma'al farik, pengkiasan kepada sesuatu yang berbeda. Seperti apa? Rokok dikiaskan dengan coto. Antum merokok setiap hari dan antum makan coto setiap hari.
Siapa yang dulu masuk rumah sakit? Yang makan coto. Kenapa? Kolesterol ki. Kif? Tuqisun hada bihada. Bagaimana engkau mengkiaskan sesuatu ini dengan sesuatu yang sangat berbeda? Allah telah halalkan makanan dan minuman. Bikulli anwa'ihi wa ajnasihi. Apapun bentuk dan macamnya. Rokok perkara yang datang belakangan. Kalau kita katakan sebagai minuman, kalau kita katakan rokok ini sebagai minuman, anggaplah kita katakan rokok ini sebagai minuman, maka kita tanyakan ahlinya. Karena Allah katakan, siapa yang tidak mengetahui, maka tanyakan kepada ahlinya. Rokok ini apakah termasuk minuman? Bukan. Termasuk makanan? Bukan. Bagaimana mungkin dikiaskan ini dengan itu? Maka ini sudah sesuatu yang berbeda. Qiyas ma'al farik, kata para ulama. Jadi kalau ada seorang yang menganggap dirinya ahlus sunnah, salafi, kemudian dia masih terjatuh ke dalam masalah ini, perlu untuk introspeksi dan perlu untuk dinasihati dan dipahamkan tentang masalah ini. Kalau perlu diajari. Karena orang-orang yang menolak nasihat itu mesti ada pemaksaan dan mesti diajari secara total. Dan ingat, ahlus sunnah, siapapun yang engkau tanyakan, Syekh Raslan, kami pernah tanyakan. Syekh Salih Al-Fauzan juga pernah ditanyakan. Dan videonya tersebar. Kami pernah tanyakan guru kami, Syekh Hasan Ibn Abdul Wahhab. Gurunya Syekh Rabi'. Kami pernah tanyakan. Kemudian kami juga pernah tanyakan Syekh Abdul Razak. Videonya juga tersebar. Kami tanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Umar Bazmul. Kami tanyakan kepada Syekh Salih Al-Sahimi. Seluruhnya sepakat bahwasanya rokok ini hukumnya haram. Dan mereka adalah orang-orang yang diakui keilmuannya dan didengar ucapannya dan ucapannya dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Yani man dhamma Syekh Salih Al-Fauzan fahuwa mubtadi'. Siapa yang mencela Syekh Salih Al-Fauzan dihukumi sebagai ahli bid'ah. Kadzalik fi Masar. Man ta'ana fi Syekh Raslan fahuwa min ahli al-bid'ah. Siapa yang mencela Syekh Raslan dihukumi orang ini adalah orang yang memiliki penyimpangan. Maka ini ada orang-orang yang jenisnya seperti ini. Seperti di zaman Imam Ahmad. Man ta'ana ala imami Ahmad fahuwa min ahli al-bid'ah. Siapa yang mencela Imam Ahmad maka dihukumi sebagai kebid'ahannya. Begitupun dengan beberapa tempat dari negara-negara kita. Man ta'ana fi rajul ma'ruf bis sunnah. Dikenal dengan sunnahnya, dikenal dengan keteguhannya di atas sunnah. Tamassuknya, berpegang teguhnya ia terhadap sunnah Nabi. Kemudian ada yang menta'annya, ada yang mencelanya. Maka orang ini dipertanyakan. Ahlus sunnahnya dipertanyakan. Salafinya dipertanyakan. Ittiba'nya terhadap Al-Quran dan sunnah. Maka seluruh para ulama yang diakui ucapannya di berbagai negara sepakat. Rokok itu haram. Rokok itu haram. Dan tidaklah ada ucapan rokok itu halal kecuali disebabkan karena hawa nafsunya terhadap perkara itu. Dan ahlus sunnah adalah orang yang paling jauh daripada mengikuti hawa nafsu. Ahlus sunnah yattabi'una al-haq wa yarhamun al-khalq. Seperti yang telah disifati oleh Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Hum ahlus sunnah. Makanya Abu Hurairah ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan khairan nasi linnas. Manusia terbaik untuk manusia adalah ahlus sunnah. Ta'tuna bihim fis salasili fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Mereka datang dengan rantai-rantai di leher-leher mereka sampai ia masuk ke dalam Islam.
Orang-orang memiliki rantai-rantai syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang di otak-otak mereka, di batin-batin mereka, di hati-hati mereka, di leher-leher mereka. Ketika bertemu dengan ahlus sunnah, akan masuk ke dalam Islam secara hakikat. Akan masuk ke dalam Islam secara hakikat. Oke, di antara sikap ahlus sunnati wal jamaah terhadap manusia, di mana kembali Syekh menegaskan akidah yang benar adalah akidahnya para sahabat. Mustaqatun minan naba'is safi, diambil dari sumber yang bersih, dari Al-Quran, Sunnah, dan sangat jauh daripada hawa nafsu dan syubhat. Itu ahlus sunnah. Maka ketika ada seorang mengaku, mengklaim dirinya ahlus sunnah, menghalalkan sesuatu, dan ia berdalil dengan pendalilan yang sangat dekat dengan hawa nafsu, maka dipertanyakan sikapnya dan ahlus sunnahnya dalam masalah itu. Dalam masalah itu. Karena orang yang mengklaim dirinya ahlus sunnah mesti menjadi ahlus sunnah seutuhnya. Bukan cuma di bab asma' was sifat saja. Bukan hanya di bab takdir dan iman saja. Tapi di seluruh bab. Ia harus menjadi ahlus sunnah seutuhnya. Ahlus sunnah secara total. Bahkan dalam perkara-perkara sekecil apapun, ia tetap harus menjadi ahlus sunnah, jauh daripada hawa nafsu dan syubhat. Nah, qala Imam Al-Barbahari, Tsumma qala hafizahullah, qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallahu anna ad-dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, lam yudha' ala uqulir rijali wa araihim wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih fala tattabi' syai'an bihawak fatamruqa minad din fatakhruja minal islam fa innahu la hujjata lak faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnah wa awdahaha li ashabihi wa humul jama'atu wa humus sawadul a'zam was sawadul a'zam al-haqq wa ahluh. Hasbuk. Ucapan Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhis Sunnah, beliau menjelaskan, ketahuilah, ilmuilah rahimakallah, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dirimu. Sungguh agama itu datang dari Allah. Datang dari Allah. Maka siapa yang menginginkan mengilmui tentang agama, maka hendaknya ia mempelajari Al-Quran, yang dimana ia adalah bahagian dari Allah. Firman Allah, lam yudha ala uqulir rijal, tidak diletakkan pada akal-akal manusia. Dan ini penting para jemaah sekalian, ini penting ya ikhwan. Ini ketika ada sebuah permasalahan menyelisihi Al-Quran ataupun sunnah, menyelisihi Al-Quran ataupun sunnah, tapi ada di antara para ulama yang membolehkan selain daripada sahabat, tabi'in dan tabi'in, fala yultafat ilaih, tidak boleh menoleh kepadanya. Dan saya permisalkan masih pada pembahasan rokok. Sebagian orang mengatakan Asy-Syaukani yara hillah. Asy-Syaukani menilai bolehnya dan halalnya rokok itu. Syaukani, sahabi, tabi'i, tabi'in, imam min a'immati al-madhahib al-arba'. La. Syaukani ja'a muakhara, datang belakangan. Ya rahillah, ijtahad, falahu ajrun wahid. Lakin ant تستدل بقول الشوكاني مخالفة للكتاب والسنة فهذا لا يحق لأهل السنة أبدا. Untuk mengatakan dan mengklaim dirimu ahlus sunnah, تستدل بالشوكاني ومعك القرآن والسنة وفهم السلف ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر مجمعون على حرمة الشجائر، حرمة ركوع، وأنتم الآن تستدلون بالشوكاني. لا يحق
Tidak halal dan tidak dibenarkan Ahlus Sunnah memiliki sikap ini. Kainan man kan, siapapun dirinya. La yahaq, wajib seorang muslim kepada muslim lainnya adanya nasihat. Ahlus Sunnah yang kita anggap dan kita sayangi sebagai Ahlus Sunnah terjatuh ke dalam hal-hal seperti ini berdalil dengan dalil-dalil para ulama akan kebolehannya, itu bukan sebuah metode yang benar. Seluruh hal yang diperselisihkan, maka marji'nya, tempat kembalinya Al-Quran was Sunnah. فَمَا اخْتَلَفْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Apa-apa yang engkau perselisihi dari setiap hal, maka tempat kembalinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jikalau memang engkau adalah orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Rokok, salah, khilafiyah, perselisihkan. Akan tetapi, kembalikan masalah ini kepada kaidah-kaidah syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ijma' ahli al-khibrati wa dzikr, kan begitu. Tapi engkau berdalil dengan satu ucapan yang mungkin cuma dirinya saja yang memiliki pendapat tersebut di zaman itu. Anggaplah Syaukani saja yang mengatakan halalnya di zaman beliau, dan selainnya mengatakan haramnya. Apakah layak bagi Ahlus Sunnah untuk mengambil pendapat itu dan meninggalkan pendapat jumhur Ahli Sunnah, mayoritas Ahli Sunnah? La yahiq, tidak layak. Maka ini sikap Ahlus Sunnah wajib untuk benar-benar dipahami. Ahlus Sunnah la yastadillun bi afradin nas. Ahli Sunnah itu tidak berdalil dengan personal manusia. Akan tetapi Ahli Sunnah yastadillun bi ijma'ihim. Tapi Ahli Sunnah berdalil dengan kesepakatan manusia, bukan personalnya, tapi kesepakatan manusia. Baik dari kesepakatan para salaf ataupun kesepakatan para khalaf. Ini mesti untuk benar-benar dipahami. Nah. ثم قال حفظه الله وقال قبل ذلك رحمه الله في كتاب شرح السنة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Maka pondasi yang jamaah ialah para sahabat Nabi membangun prinsipnya di atasnya ialah Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat Nabi, dan mereka itulah adalah Ahlus Sunnah. Maka siapa yang tidak mengambil darinya maka ia akan sesat dan terjatuh ke dalam kebid'ahan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ad-dalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan dan pemiliknya terancam panas api neraka. Nah, qala Umar ثم قال حفظه الله قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. Tidak ada uzur bagi siapapun setelah datangnya sunnah dalam perkara kesesatannya yang ia lakukan. Tidak ada uzur bagi siapapun pada perkara kesesatan yang ia lakukan setelah datangnya sunnah, yang bahkan ia menganggap kesesatan itu adalah petunjuk kebaikan. Maulid dianggap kebaikan, Yasinan dianggap kebaikan. Setelah datangnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terhadap tata cara untuk membuat manusia dari sisi ta'ziyah, melakukan ta'ziyah terhadap manusia, telah ada tata caranya dari Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Lantas ia melakukan hal-hal yang baru, bahkan ketika ia menganggapnya kebaikan, maka tidak ada uzur bagi dirinya. Keburukan tetaplah keburukan, bahkan ketika namanya diubah sekalipun. Innamal ibrah bil ma'ani la bi alfadhiha.
Tolak ukur sesuatu itu diukur dari sisi makna dan kandungannya, bukan dari sisi nama-nama dan lafaz-lafaznya. Maka bahkan ketika namanya diubah, tetaplah hal tersebut adalah keburukan. Tetaplah hal tersebut adalah keburukan. Bank syar'i. Kalau cara-caranya tidak sesuai dengan syar'i, bahkan ketika namanya diubah, tetaplah dihukumi sebagai penyimpangan dan keburukan. Al-alfaz la tughayyir haqa'iqaha. Lafaz-lafaz, nama-nama tidak mengubah hakikat-hakikat tertentu. Nah, khasa'is minhaj an-nubuwah. ثم قال حفظه الله خصائص منهاج النبوة الأول الثبات على الحق وعدم التلون. Kekhususan yang dimiliki oleh manhaj Nabi. Seseorang yang berjalan di atas manhaj Nabi harus memiliki sifat ini, kekhususan ini. Karena ketika sifat ini dan kekhususan ini ia miliki, maka ia menjadi bahagian dari golongan manhaj Nabi. Tapi kalau kekhususan dan sifat ini ia tidak ambil, tidak ada pada dirinya, tidak dapat dikatakan sebagai orang yang berjalan sama dengan manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat yang pertama dan kekhususan yang pertama yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjalan di atas konsep manhaj Nabi ialah ats-tsabat 'ala al-haqqi wa 'adamut talawun. Teguh di atas kebenaran dan tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Dan ini di antara kekhususan, alamat yang paling pokok dari manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Pemiliknya, orang-orang yang berjalan di atasnya itu tetap teguh di atas kebenaran dan tidak berubah-ubah. Di majlis ini ia katakan A, majlis yang lain ia katakan B, majlis yang ketiga ia katakan C, sesuai dengan selera manusia, sesuai dengan selera orang-orang yang hadir, audiensnya. Maka ini bukan ciri-ciri Ahlus Sunnah. Ini bukan ciri-ciri orang-orang yang berjalan di atas manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Min mumayyizati minhajin nubuwah manhajis salaf thabatu ahlihi 'ala al-haqqi wa 'adamu taqallubihim. Wa amma ahlul ahwa fa innal wahida minhum yusbihu 'ala millatin wa yudhhiru 'ala millatin wa yumsi 'ala millatin wa ma yazalu yataqallabu ma'al ara'i wal ahwa la yathbutu 'ala syai'in li'annahu la syai'a thabitun 'indahu. Wa amma ahlus sunnati fa indahumul kitab was sunnah wa humal haqqul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan manhaj Nabi dan manhaj salaf, teguhnya orang-orang yang berada di dalamnya di atas kebenaran dan tidak berubah-ubahnya sikap dan prinsip-prinsip mereka. Adapun ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, maka salah seorang di antara mereka kadang di pagi harinya di atas prinsip, di siang harinya di atas prinsip, di sore harinya di atas prinsip yang lain. 3 waktu berubah prinsipnya. Wa ma zal wa la yazal yataqallabu mal ara'i wal ahwa. Dirinya akan senantiasa berubah-ubah bersama dengan pendapat-pendapat dan hawa-hawa nafsu yang ia miliki. La yathbutu ala syai'. Ia tidak teguh di atas sesuatu. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang teguh dan tetap menurut mereka. Tidak ada sesuatu yang teguh dan tetap pada keyakinan mereka. Hadis mutawatir kadang mereka anggap sebagai ahad. Al-Quran, ayat muhkam, kadang ia anggap sebagai ayat mutasyabih. Sehingga tidak ada sesuatu yang tetap pada keyakinan-keyakinan mereka. Adapun Ahlus Sunnah memiliki Al-Quran yang tidak datang kepadanya kebatilan apapun. La raiba fi, tidak ada keraguan apapun. Hadis mutawatir ataupun hadis ahad, madama annahu thabat, selama hadis itu sahih, fayu'mal bih, maka diamalkan. Maka ada sesuatu yang teguh dan tetap pada prinsip Ahlus Sunnah. Ini yang membedakan mengapa Ahlul Bidah selalu berubah-ubah dan Ahlus Sunnah tetap teguh di atas sebuah prinsip. Nah. ثم قال حفظه الله قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة كل وفي رواية حق الضلالة
an ta'rifa ma kunta tunkiru aw tunkira ma kunta ta'rifu wa iyyaka wat talawuna fi dinillah fa dinullahi wahidun. Hudzaifah bin Yaman, sahabiyun jalil, mengatakan kepada kita apa sih makna talawun, sikap berubah-ubah itu seperti apa. Hudzaifah bin Yaman mengatakan inna dhalal, sungguh kesesatan, kullu dhalala, dan sebenar-benarnya kesesatan, haqqad dhalala. Ini dua riwayat yang berbeda tapi seluruhnya diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman dari jalur yang berbeda. Inna dhalala, sungguh kesesatan, kullu dhalala, seluruh kesesatan, haqqad dhalala, sebenar-benarnya kesesatan, an ta'rifa ma kunta tunkir, engkau mengetahui dan meyakini apa-apa yang engkau dulu ingkari. Itu kesesatan yang nyata. Kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah engkau meyakini sesuatu yang engkau ingkari. Bid'ahnya maulid, bid'ahnya yasinan, bid'ahnya ini dan itu. Kau ingkari dahulu. Tiba-tiba engkau malah meyakini kehalalannya. Hadhihi hiya ad-dhalalah. Inilah kesesatan itu. Au tunkira ma kunta ta'rif, atau mengingkari apa-apa yang engkau dulu yakini dan benar-benar engkau yakini, bukan lagi memiliki keraguan. Allahu yatakallam, engkau yakini, tapi di kemudian hari engkau mengatakan la yatakallam. Engkau mengingkari apa-apa yang engkau yakini dahulu. Inilah kesesatan dan inilah sikap talawun. Makanya Hudzaifah bin Yaman mengatakan iyyak wat talawun, berhati-hati dari sikap berubah-ubah fi dinillah, dalam agama Allah. Kenapa? Fadinullahi wahid, agama Allah itu satu. Agama Allah itu satu. Al-Quran, was sunnah, wa ijma' as-salaf. Nah. Wa an Mughirata an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-talawuna fi ad-din. Wa qala kanu yarawna at-talawuna fi ad-din min shakkil qulubi fillah. Wa an Malik qala ad-da'ul udal at-tanaqqul fi ad-din. Nah. Mughirah dari Ibrahim mengatakan para salaf membenci sikap talawun, berubah-ubah di dalam agama. Dan mereka juga mengatakan kanu, para salaf, yarawna at-talawuna fi ad-din, menilai dan melihat sikap talawun dalam agama itu adalah sikap keraguan hati terhadap Allah. Dan Malik mengatakan ad-da'ul udal, penyakit yang paling berbahaya dan paling mematikan, ialah at-tanaqqulu fid din, berubah-ubah dalam agama, berubah-ubah keyakinannya, amalannya, ucapannya. Ini penyakit yang paling berbahaya. Naktafi ala hadzal qadar. Kita cukupkan kajian kita pada ucapan Malik untuk kita melanjutkan di pertemuan yang akan datang penjelasan terhadap firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Syarahnya insyaallah pertemuan yang akan datang. Untuk kita sisihkan sesi tanya jawab 5 pertanyaan. Bagi siapa yang memiliki pertanyaan, kita persilahkan dengan hormat, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Hal min soal? Nah, عندك ada? تفضل. الفلسفة نوع من المنطق، وليس كل علم الكلام فلسفة. Maka falsafah itu bahagian dari ilmu kalam, tapi tidak setiap ilmu kalam itu filsafat. Zain, itu perbedaannya. Tapi kedua-duanya memiliki unsur-unsur yang membuat para salaf mencelanya. Apa itu? Al-jidalul aqli. Orang yang belajar filsafat pasti akan cenderung berdebat
dari sisi akal pada permasalahan-permasalahan keyakinan dan pada permasalahan-permasalahan yang gaib dari perkara-perkara akhirat dan selainnya. Itu yang membuat para salaf membenci membenci filsafat. Nah, hal min soal, ada yang lain? Sudah tidak ada? Semuanya wadah? Kalau detailnya, apa sih bedanya Ustaz ilmu kalam itu dengan filsafat? Kalau kita jawab filsafat bahagian dari ilmu kalam dan ilmu kalam itu tidak semuanya filsafat, masih belum dipahami. Sah? Hah? Taib. Ilmu kalam yabda minan nas. Ilmu kalam itu memulai dari dalil. Dari dalil. Baru kemudian bermain. Ilmu kalam. Al-falsafah yabda minal aqlil mujarrad. Ilmu filsafat itu langsung berdalil dengan akal dan logikanya tanpa memulainya dari dalil. Nah, itu falsafah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan al-falasifatu yaj'aluna al-ma'qulat aslan lin-nuqul. Orang-orang filsafat itu menjadikan apa-apa yang dipahami oleh akalnya sebagai pokok dan sebagai hukum asal terhadap penukilan-penukilan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu filsafat. Maka memang dia tidak memulai dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun ilmu kalam itu memulai dari Al-Quran, Sunnah. Baru setelah itu ia bermain. Istawa. Apa makna istawa? Ala wartafa'a wastaqar. La. Ini kalau kita katakan ala wartafa' wastaqar, ini menunjukkan Allah beristiwa. Dan apa bedanya istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk? Itu ilmu kalam. Dia mulai dengan dalil terlebih dahulu baru bermain. Kalau filsafat memang tidak memulai dari dalil sedikit pun. Jelas? Pahamin sini? Hendak? Fadhal. La tastahyun minal as'ila ya masyayikh. Jangan malu untuk bertanya. Ayo. Afwan, ma asma'uk. Allah dibawa kedua orang tua. Apa maksud hadis dari Nabi yang berbaktilah kepada kedua orang tua karena surga Allah berada di bawah telapak kakinya? Laisa al-walidain, al-um. Hadis yang thabit menjelaskan kepada kita bahwasanya surga itu berada baina qadamai ummik, di antara kedua telapak kaki ibumu. Itu hadis yang sahih, thabit. Tapi yang mengatakan kedua orang tua ma'arifu, saya tidak tahu. Dan maksud daripada hadis itu tentunya ikramu, memuliakannya. Karena tidaklah seseorang itu sujud kepada kaki-kaki seseorang kecuali ia benar-benar merendahkan dirinya dan memuliakan siapa yang ia sujudi. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan surga berada pada telapak kaki ibu, itu hadis yang menjelaskan tentang penegasan untuk senantiasa berbakti kepada dirinya secara tegas. Dan tentunya banyak hadis yang menjelaskan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya hadis, tapi ia adalah wasiat Allah. Dia adalah wasiat Allah. Maka wasiat Allah perlu dijaga, yaitu berbuat baik kepada
kedua orang tua kita. Itu wajib. Dan siapa yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mengklaim dirinya ahlus sunnah, ini telah terjatuh ke dalam ketergelinciran. Wajib baginya untuk bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Maka maksud dari hadis itu penegasan untuk taat dan menghormati dan memuliakan ibunya. Nah, ada yang lain? Fadal. طيب. Bid'atul kalam. Bid'ah al-kalam. Mata bada, kapan dimulai? Apakah telah ada sebelum masa Jahmi ataukah baru datang setelah Jahmiyah? Ketahuilah bahwasanya kebidahan yang paling pertama terjadi dari sisi amalan itu bid'atul khawarij. Adapun kebidahan yang paling pertama terjadi dari sisi keyakinan itu bid'atul qadariyah. Itu bid'atul al-qadariyah. Dan Jahmiyah itu muncul dari kebidahan al-qadariyah. Maka ilmu al-kalam itu dimulai ketika al-qadar, firqah qadariyah itu muncul. Sehingga lahir kelompok-kelompok setelah itu dari Jahmiyah dan Mu'tazilah dan selainnya. Maka itu ilmu al-kalam terjadi pada kelompok al-qadariyah terlebih dahulu. Memulai dengan akalnya. Jidal, la qadar. Muncul Jabariyah. Qadar ada, tapi terlalu berlebihan. Sehingga seluruhnya dihukumi sebagai takdir. Bahkan jatuhnya dirinya kepada kemaksiatan dihukumi sebagai takdir. Maka ini tentunya disebabkan karena sikap ekstrimnya. Adapun la qadar ini dibangun di atas asas akal, ilmu kalam. Maka ilmu kalam pertama kali muncul pada bid'atul qadariyah, kemudian berlanjut dan semakin sempurna pada diri orang-orang Jahmiyah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Sudah tidak ada? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kita lanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang. Aqul ma tasma'un, qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.